Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Ya. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat JP Channel, rekan-rekan dosen, ya semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Di dalam menu sister yang terbaru, ya Bapak Ibu sekalian, ya di sini kita bisa melihat ada menu baru khususnya di layanan karir ya. Jadi di layanan karir ada menu proporsi penelitian ya. Ada penilaian proporsi penelitian dan ada pengesahan proporsi penelitian. Nah, ini sebetulnya apa? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang perlu paham ya terlebih dahulu ya mengenai proporsi angka kredit penelitian. Nah, sebelum kita masuk ke sister ya, kita ulangi lagi di Kemendikbudsaintek nomor 39 tahun 2026 itu dijelaskan ya mengenai ya, ketentuan-ketentuan untuk proporsi angka penelitian. Jadi bagi dosen PNS yang sejak TMT jabatan akademik terakhir sampai 31 Desember 2022 telah memperoleh angka integrasi. Sehingga bagi dosen PNS mulai 1 Januari 2023 ya sampai 31 Desember 2025 memperoleh angka prestasi. Nah, ini nanti angka prestasi ini akan diklaim ya di dalam proporsi penelitian ya. Termasuk juga penelitian atau publikasi yang di situ sudah masuk di angka integrasi. Dimulai TMT ya, tapi ini bisa 6 bulan ya, 6 bulan sebelum TMT. Sedangkan untuk dosen tetap PTNBH ya, dan dosen tetap PTS atau PTS keagamaan sejak TMT ya jabatan akademik terakhir sampai 31 Desember 2022 memperoleh angka penyetaraan. Ini dengan mengisi dengan dupa ini ya. Ini juga nanti dihitung ya dalam proporsi angka penelitian ya sejak TMT jabatan akademik terakhir. 6 bulan ya, 6 bulan sebelum TMT. Kemudian bagi dosen tetap PTNBH dan dosen tetap PTS atau PTS keagamaan mulai 1 Januari 2023 memperoleh angka prestasi. Jadi yang dari angka prestasi ya juga dimasukkan nanti dalam proporsi angka penelitian. Nah, yang di bagian E, proporsi angka penelitian sebagaimana dimaksud pada ketentuan persyaratan kenaikan jabatan akademik dosen dapat dihitung dari ya ini proporsi angka penelitian berdasarkan portofolio. Jadi berdasarkan portofolio pelaksanaan penelitian sejak TMT jabatan akademik terakhir sesuai pada laman sister. Jadi ini sebetulnya 6 bulan ya, 6 bulan sebelum TMT bisa digunakan. Karena nanti isian di dalam sister juga 6 bulan sebelumnya. Nah, di huruf F diterangkan bahwa proporsi angka penelitian bagi dosen PNS ya, dosen tetap PTNBH dan dosen tetap PTS atau PTS keagamaan terhitung sejak 1 Januari 2023 diperoleh dari angka prestasi dengan mempertimbangkan angka maksimal pada tiap jenjang. Jadi nanti untuk angka prestasinya ya yang dihitung sejak 2023 itu memperhitungkan angka maksimal untuk angka prestasinya. Nah, kemudian pemenuhan proporsi angka penelitian didasarkan pada perolehan angka pada jenjang jabatan akademik. Apabila dosen memiliki jabatan akademik AA dengan perolehan angka 150, maka pemenuhan kebutuhan kenaikan jabatan akademik lektor wajib mencakup minimal 35% angka
penelitian dari kekurangan angka yang diperlukan untuk mencapai angka 300 atau untuk mencapai angka 300, angka 200 atau angka 300. Dan apabila dosen memiliki jabatan lektor dengan perolehan angka 200 atau 300, maka pemenuhan kebutuhan kenaikan jabatan ke lektor kepala wajib mencakup minimal 40% angka penelitian dari kekurangan angka yang diperlukan. Ya, untuk mencapai bisa angka 400, angka 550, atau angka 700. Ya. Apabila dosen memiliki jabatan akademik lektor kepala dengan perolehan angka 400, angka 550, atau angka 700, maka pemenuhan kebutuhan kenaikan JAD ke profesor yang mencakup minimal 40% angka penelitian dari kekurangan. Angka yang diperlukan ya untuk mencapai angka 850 atau angka 1050. Jadi kesimpulannya, kalau untuk ke lektor itu minimal proporsi angka penelitiannya adalah 35%, ya. Untuk lektor kepala minimal 40%, ya, proporsi angka penelitian, dan untuk profesor minimal 45% proporsi angka penelitian. Nah, ini contoh-contohnya juga sudah kita berikan ya, khususnya di bagian simulasi ya, simulasi ke lektor atau simulasi lektor kepala dan profesor. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa merujuk ke video kita yang berkaitan dengan simulasi perhitungan angka penelitian. Nah, sekarang kita masuk ke menu yang baru ya Bapak Ibu sekalian. Di sini dijelaskan bahwa proporsi penelitian digunakan untuk mengajukan klaim ya, klaim atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen sepanjang dalam fungsional saat ini ya ke dalam angka atau angka kredit yang nantinya disahkan oleh Senat perguruan tinggi dan bisa digunakan sebagai salah satu syarat untuk naik jenjang fungsional yang lebih tinggi. Ya, data akan diambil dari TMT fungsional terakhir. Nah, sebelumnya pastikan data profil ya dan jabatan fungsional Anda telah terisi dengan benar. Jadi sebelum pengajuan proporsi angka penelitian, Bapak Ibu sekalian, ya wajib untuk memastikan data profilnya sudah sesuai, termasuk jabatan fungsionalnya. Nah, ini nanti kalau di sini, karena di sini nanti nama dosen ya NUPTK, kemudian juga nanti di sini juga ada keterangan TMT ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ini TMT nanti berarti usia jabungnya di sini minimal harus 2 tahun. Ya, jadi kalau misalnya 2 tahun 8 bulan ya berarti sudah terpenuhi ya. Nah, ini nanti ada keterangan kalau sudah memenuhi ya. Berarti nanti ini bisa ya, ini saya sudah siapkan filenya Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya sini dulu ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian tampilannya itu ya, tampilannya kalau di sini misalnya usia jabungnya 2 tahun lebih ya, berarti sudah terpenuhi ya. Di sini ada menu ini. Daftar proporsi ya, penelitian. Nah, kemudian kalau kita tambah proporsi penelitian atau nanti akan muncul ini. Konfirmasi ya, akan muncul konfirmasi. Apakah Anda ingin memproses proporsi penelitian berdasarkan data yang ada dimulai dari 6 bulan. Nah, ini 6 bulan sebelum TMT jabung terakhir sampai sekarang, ya proses. Kalau kita ya pilih ya proses, maka nanti munculnya ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini munculnya. Jadi ini misalnya kalau di tanggapan layar ini ya TMT asisten ahli ya 150 ya. Kemudian TMT-nya 1 Juli 2023 ya. Berarti kalau sekarang hitung sampai dengan Maret ya, atau April lah ya, April 1 April ya. Maka di sini ketemu ya 2 tahun 8 bulan. Jadi sudah memenuhi ya. Kalau 2 tahun kan berarti 1 Juli 2025 ya.
Ini sudah 8 bulan, jadi ada kelebihan ya, sehingga nanti ketika kita tadi pilih konfirmasi, maka di sini nanti muncul ya, muncul ini. Nah, ini ya. Ini Asnali ya, TMT 1 Juli 2023 ya. Kemudian periodenya berarti mundur atau maju ya, maju satu semester atau maju 6 bulan ya. Jadi di awal 6 bulan dari 1 Juli ya, berarti 1 Januari 2023 ya, 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2026. Nah, di sini angka yang diajukan karena belum mengajukan berarti masih 0, angka disetujui juga 0 karena belum dinilai dan statusnya masih draft. Nah, ini perlu, berarti di sini ada gambar mata ini perlu diklik. Ya, kalau ini diklik nanti muncul ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini pilihannya bisa nanti klaim ya. Nah, ini di sini kan tanggal periode penarikan data ya 1 Januari 2023 karena 6 bulan sebelum TMT sampai 31 Maret 2026. Berarti di sini nanti ada pilihan ya, bisa klaim manual dari portofolio atau bisa klaim dari LKD ya. Kalau klaim dari LKD nanti langsung muncul ya, tinggal kita pilih salah satu. Kalau Bapak Ibu sekalian memilih klaim manual dari portofolio ya, nanti dari portofolio yang ada di sister. Jadi kalau portofolionya bisa mengambil di portofolio penelitian, tapi kalau langsung di BKD ya nanti direkap ya, di bagian rekap itu nanti muncul ya. Nah, itu. Ini nanti bisa dipilih ya salah satu ya. Nah, itu jadi ini kalau tadi sudah dipilih misalnya klaim manual dari portofolio, nanti munculnya ini. Nah, ini muncul. Nah, ini muncul berarti judul kitab masnya, SK tugasnya, ya, tanggal SK tugasnya, kategori atau peran ya. Tapi kalau kita nanti klaim dari LKD ya nanti akan muncul beberapa ya judul publikasi ya yang langsung diambilkan dari laporan kinerja dosen yang di LKD. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan ya terkait dengan menu baru ya, silakan Bapak Ibu sekalian untuk melihat ya di menu baru ya, dan bagaimana nanti di situ selain sebelumnya ya, sebelum kita akhiri, selain proporsi ini juga ada penilaian proporsi ya. Jadi nanti hasil penelitiannya muncul di sini. Ini daftar usulan yang tadi sudah diklaim ya, masuk ke sini, nanti telah dinilai dan disetujui ya. Kemudian nanti penilaian dibatalkan. Nah, ini kalau daftar usulan bisa yang ditampilkan 25 atau ditampilkan 50. Nah, ini juga nanti kalau sudah dinilai muncul di sini. Dan terakhir nanti ada pengesahan. Nah, itu nanti pengesahan ya, sehingga nanti bisa diketahui ya bagaimana atau berapa jumlah proporsi angka penelitian yang nanti proporsi angka penelitian itu masuknya di dokumen berita acara pengesahan senat. Karena di berita acara pengesahan senat harus muncul ya minimal proporsi angka penelitian dari pengusul berapa. Dan kemudian juga ini merupakan syarat ya untuk pengajuan ke lektor yang 35% tadi, lektor kepala 40 dan profesor 45%. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat ya update sister yang berkaitan dengan proporsi angka penelitian ya. Semoga bermanfaat ya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.